Selamat pagi, kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 6 September 2022. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 19, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini boleh kami lalui, sehingga pagi ini kami boleh kembali membaca firman Tuhan. Kiranya firman yang kami baca dapat kami mengerti dan boleh menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kiranya dapat dan tetap setia membaca firman Tuhan setiap pagi, setiap hari. Karena firman Tuhan merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeremia 19 ayatnya yang pertama sampai yang ke-15. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti seorang memecahkan tembikar tukang periuk sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini
dan kata segala kota sekitarnya, seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, dengarlah yang patut didengar, tanani talinga tu sipatuna diperangi. Bayangkan bagaimana sulitnya hidup kalau tidak tahu harus kemana dan bagaimana. Lebih mudah seekor kuda berjalan ke suatu tempat yang baru sama sekali daripada seorang muda yang hendak pergi ke tempat yang tentangnya ia belum pernah mendengar apapun. Kuda bergerak dengan naluri, tetapi manusia bergerak dalam keadaan kesadaran dan tanggung jawab atau kebebasan memilih. Memenuhi panggilan hidupnya, dalam rangka itulah mendengar firman-Nya menjadi keniscayaan. Tidak mendengar dia akan mendatangkan hukuman, yakni hukuman sebagai wujud lain dari kasih yang agung, kasih yang tidak membiarkan umat menjadi binasa selamanya. Gambaran dari hukuman-hukuman yang amat mengerikan disampaikan melalui nubuat Nabi Yeremia. Puncaknya adalah munculnya sifat dan tindakan kanibal. Manusia memakan daging manusia, ayat 9. Ini adalah gambaran masyarakat yang tidak bisa memperbaiki dirinya lagi menjadi tembikar yang pecah. Gambaran yang sedemikian mengerikan itu bukan muncul sekonyong-konyong, melainkan sebagai akibat dari sikap tidak mendengar dan keras kepala dari umat yang sangat disayanginya. Ayat 15. Sikap tidak mendengar telah melahirkan kehidupan beragama yang rusak sama sekali, penyembahan kepada ilah lain, sampai pada bentuk penyembahan yang sangat bodoh, yakni mengorbankan anak sebagai persembahan. Ayat 5. Hidup tidaklah mungkin tanpa mendengar firman Tuhan. Seperti dalam salah satu semboyan reformasi, sola scriptura, selalu terbuka dan sedia mendengarnya akan membawa kita terus bertumbuh dalam hidup yang semakin berkenan kepadanya. Secara praktis, itulah jalan benar dan sejati untuk membangun pribadi dan hidup bermasyarakat yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan pada pagi hari ini. Kiranya kami dimampukan memahami dan terlebih menjadi inspirasi bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, jika sekiranya ada daripada anak-anak-Mu yang lalai, Tuhan ingatkan dan tuntunlah kami ke jalan yang seturut kehendak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan berkati dan beserta kami agar semua rencana-rencana dapat terlaksana dengan baik dan aktivitas-aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami kesakitan dan kelemahan tubuh, bahkan mungkin terbaring di rumah sakit, Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan memberkati dan menguatkan juga orang-orang yang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami yang sakit dengan kesabaran dan semangat. Jika ada saudara-saudara kami yang pada hari ini berada dalam pergumulan, Tuhan, kuatkan dan mampukanlah mereka melewati segala pergumulan itu. Kami bersyukur juga bersama saudara-saudara kami yang bersuka cita, yang mungkin hari ini mengalami kesuksesan. Tuhan berkati mereka, dan kiranya sukacita dan kesuksesan itu pun menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya pertambahan tahun anugerah Tuhan ini menambahkan berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami. Kami juga teringat kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan dan hiburkanlah dia, gendonglah mereka melewati masa-masa usia ini, indah ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi program-program di jemaat-Mu Tuhan, agar semuanya dapat terlaksana dengan baik dan semuanya semata-mata demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Demikianlah renungan harian Toraya kita pada pagi hari ini. Selamat memulai aktivitas kita. Kure sumanga, Tuhan Yesus memberkati.